Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah para pemirsa Sekolah Fikih dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda semuanya? Kembali lagi bersama saya Stoma bin Abi Nasr dalam program kesayangan kita Sekolah Fikih. Alhamdulillah saat ini kita masih berada di level 1 pada mata kuliah pengantar ilmu fikih yang saat ini masuk ke episode yang kedua. Dan di episode kedua ini materinya cukup menarik sekali, yaitu tentang keistimewaan fikih. Masih bersama dosen dan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di kelas dan studio kita. Beliau adalah Ustadz Ahmad Sarwat LC-MA. Mari kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke episode kedua. Mudah-mudahan nanti lancar sampai episode terakhir di episode ke-9. Dan di episode kedua ini materinya tentang keistimewaan fikih. Ya. Jadi sebenarnya fikih yang kemudian menjadi disiplin ilmu besar, bahkan sekarang kita punya sekolah fikih, sampai punya sekolah fikih, ada rumah fikih dan seterusnya, tentu memiliki banyak keistimewaan gitu. Betul. Nah, kira-kira ada berapa keistimewaan yang bisa nanti disebutkan di episode kita ini, Ustaz? Kalau kita bicara tentang keistimewaan tentu banyak sekali dan bahkan mungkin malah tidak terhingga. Karena kita bisa lihat dari berbagai macam sudut pandang. Betul. Tapi dalam kesempatan episode kita yang terbatas ini, kayaknya kita akan bahas sebagiannya sajalah, sebagian kecil. Sebagian kecil ya. Ada yang, sekitar 9. Yang utama-utama saja yang gitu. Yang utama, yang barangkali menarik untuk kita angkat. Betul. Ya. Kurang lebih 9. 9, ya. Kita mulai dari keistimewaan yang pertama. Yang pertama apa? Bahwa ilmu fikih itu bersumber dari wahyu. Bersumber dari wahyu. Bersumber dari wahyu. Jadi masdaruhu al-wahyu. Sumbernya adalah wahyu. Dan wahyu ini tidak hanya sebatas dari ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi penjelasan dari wahyu Al-Quran, yaitu hadis-hadis Nabi, itu pun juga kita masukkan dalam kategori wahyu. Jadi kalau kita bilang bersumber dari wahyu, sebenarnya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, karena As-Sunnah itu sendiri kan juga wahyu juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi wahyu juga. Nah, fikih itu pada hakikatnya sebenarnya adalah penjelasan, penjabaran, penguraian atas apa yang terkandung di dalam wahyu itu. Al-Quran dan juga Sunnah itu. Iya, jadi kita kan sering menemukan orang yang disebut misalnya dia hafal Quran, hafal hadis, begitu. Betul. Ya. Tetapi bahkan membacanya saja Al-Quran itu juga sudah merupakan ibadah sebenarnya. Tetapi kalau kita mau lihat lebih dalam, inti dari Allah menurunkan Al-Quran itu kan sebenarnya dia adalah hudan, petunjuk. Nah, petunjuk itu berarti kan ya apa isinya, begitu kan? Bukan sekedar untuk beribadah dalam arti kita baca ayatnya lalu melahirkan setiap hurufnya 10 pahala. Itu benar ya, siapa yang menampik hal itu. Tetapi lebih dari sekedar mendatangkan pahala membacanya, isi Al-Quran itu adalah petunjuk. Maksudnya petunjuk apa? Isinya itu adalah daftar, ya, apa yang kalau kita kerjakan Allah ridhoi dan apa yang kita kerjakan Allah tidak ridhoi. Isinya itu adalah hukum. Perintah dan larangan. Perintah dan larangan, hukum kalau kamu kerjakan dapat ini, kalau tidak dikerjakan dapat itu, larangan kalau kamu tabrak hukumannya begini dan sebagainya. Itu adanya di dalam wahyu Al-Quran dan juga di dalam sunnah. Nah, apalah jadinya ketika orang hanya membaca saja, baik itu Al-Quran atau hadis, atau hanya menghafal saja, tetapi dia tidak tahu apa isinya. Itu kan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran sendiri, kal himari yahmilu asfara, seperti seekor keledai yang membawa kitab-kitab. Jadi keledai itu nggak tahu apa yang sedang dia bawa itu. Padahal itu adalah ilmu. Padahal itu adalah ilmu. Nah, kuncinya untuk membedah, menguliti dan bisa mengambil isinya itu adalah fikih. Nah, sehingga sumbernya memang Al-Quran dan Sunnah, dan fikih itu pada dasarnya ya esensi dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ini juga sekaligus untuk mengoreksi ada sebagian kalangan yang entah karena dia kurang informasi atau kurang wawasan, seringkali menuduh bahwa ilmu fikih itu ilmu karangan manusia.
ilmu hasil olah fikir para Tapi mujtahid pada saja. kenyataannya memang begitu, Ustaz, bahwa fikih itu yang memang hasil karangannya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah misalnya. Gara-gara mereka lah kemudian dikenal ilmu fikih itu. Kalau kita bilang bahwa itu hasil karangan, sebenarnya Al-Quran juga hasil karangan. Siapa yang menuliskan Al-Quran? Kan manusia juga. Siapa yang menyusun ayat-ayatnya? Siapa yang menyusun urut-urutan suratnya? Kemudian dibundel menjadi 30 juz. Apakah Allah menurunkan dari langit langsung gubrak 30 juz? Sudah ada barisnya, sudah ada tanda-tanda bacaan dan sebagainya? Tentu tidak. Quran turun tuh hanya dalam bentuk suara. Ya, kalau bahasa kita sekarang dalam bentuk MP3. Nah, kemudian kok bisa menjadi mushaf? Itu susunan manusia loh itu. Artinya kerjaan manusia, tapi bukan pekerjaan sembarangan. Itu pekerjaan yang pakai petunjuk, yang pakai dasar, pakai ilmu dan tidak asal ngawur, kan begitu. Nah, ketika menjelaskan isi, esensi dari ayatnya itu, ya memang pekerjaan manusia. Tapi itu juga pakai ilmu, pakai kaidah, pakai ketentuan. Sehingga kalau dibilang fikih itu kerjaan manusia, mushaf Al-Quran itu juga kerjaan manusia juga. Apalagi ada terjemahannya, apalagi ada percetakannya, ada tahun terbitnya. Jelas sekali itu manusia yang itu manusia. Mana ada Allah menurunkan Al-Quran cetakan tahun 2016, kan nggak ada. Ya, itu turunnya ya di zaman Nabi, hanya berbentuk suara, bahkan tertulis dalam bentuk huruf pun tidak. Sehingga sampai harus ada masa di mana di zaman Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu an itu diseragamkan rasamnya, yang kita kenal sekarang dengan istilah rasam Utsmani. Kenapa harus ada rasam Utsmani? Karena di masa turunnya wahyu, para sahabat itu menuliskan dengan rasamnya masing-masing, ya kan? Ya, lalu kemudian dibikin standar lah, jadi satu rasam agar saja. tidak terpecah-pecah gitu ya. Mereka menyatu dalam satu rasam. Itu dalam rasamnya, belum dalam waktu pengumpulannya. Waktu mengumpulkan itu kan ada urut-urutan. Dan bahkan urutannya pun itu bukan wahyu. Urut-urutan ayat surat di dalam Al-Qur'an itu kan hasil ijtihadnya para sahabat. Kesimpulannya adalah bahwa fikih itu bersumber dari wahyu itu intinya. Bersumber dari wahyu, dan kalaupun dikatakan itu ditulis oleh manusia, ditulisnya pakai petunjuk. Sebagaimana ditulisnya Al-Quran, tafsir, dan yang lain-lainnya, maka fikih pun termasuk dalam kerangka itu yang besar itu. Oke, itu keistimewaan yang pertama, Ustaz. Ya. Kalau keistimewaan yang kedua? Yang kedua adalah bahwa begini, ilmu fikih itu dia menghimpun seluruh ayat Al-Quran dan juga seluruh hadis nabawi di dalam satu tulisan, dalam satu judul besar. Jadi maksud saya begini, kalau kita misalnya membaca Al-Quran 30 juz, ya mushaf tuh paling tebalnya sekitar 600-an halaman, ya 600 halaman itu tipis. Tapi kalau kita sudah bicara tentang hadis nabawi, jumlah hadis nabawi itu banyak sekali. Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari saja di dalam kitab Sahihnya itu 7.000 hadis, itu kan sudah terulang-ulang. Itu belum ada 1% dari semua jumlah hadis nabawi yang ada. Semuanya. Gitu. Nah, ya. Artinya begini, tidak cukup kita hanya membaca hadis Bukhari saja untuk mengatakan bahwa Islam itu ini. Tidak cukup. Ya, hadis Sahih Muslim saja dan mengatakan inilah Islam. Enggak. Tapi hadis Nabi itu jumlahnya begitu banyak. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu sampai pernah mengatakan bahwa minimal seorang mujtahid itu dia harus menghafal luar kepala kurang lebih 500.000 hadis. Berarti itu melebihi hadis yang ada di Bukhari gitu ya? Di Kutubus Sittah pun juga itu lebih, ya kan? Artinya juga jumlahnya banyak. Betul. Nah, ilmu fikih itu menghimpun semuanya. Maksudnya menghimpun itu mengumpulkan semua hadis-hadis, mengumpulkan semua ayat dan hadis, dan yang mana sehingga tidak ada yang terlewatkan. Artinya kalau mungkin di kitab hadis tertentu tidak ada hadis ini, di fikih ada gitu. Di fikih malah ada. Di fikih ada banyak sekali. Ya, tentu saja kalau kita bicara fikih ini maksudnya kitab-kitab fikih. Kitab fikih kan jumlahnya banyak, ya kan? Dan setiap ulama itu menuliskan nggak cuma satu, ada banyak judul, dan sekaligus masing-masing judul itu jumlahnya bisa berpuluh-puluh jilid. Ya, sayang sekali saya masih penasaran dengan lanjutan penjelasan itu, tapi karena waktu kita terbatas di segmen pertama ini, barangkali nanti bisa kita lanjutkan di segmen yang kedua. Baik. Para pemirsa, tentu masih kita lanjutkan lagi pembahasan tentang keistimewaan yang kedua ini, bahwa ilmu fikih menghimpun seluruh ayat dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tidak mampu dilakukan oleh beberapa kitab-kitab yang lain. Kita akan lanjutkan dalam segmen yang kedua. Tetap bersama Sekolah Fikih.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk ke segmen yang kedua, masih di episode keistimewaan fikih. Tadi kita di segmen pertama sudah sampai pada keistimewaan yang kedua, mungkin masih kurang penjelasan agar bisa lebih detail lagi tentang bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis nabawi itu dihimpun di dalam ilmu fikih. Nah, bisa diulang kembali tentang itu, Ustaz? Jadi yang namanya fikih itu kan pada akhirnya nanti berupa kesimpulan hukum. Nah, kesimpulan hukum itu tidak boleh diambil dengan hanya 1-2 ayat. Tidak boleh hanya diambil berdasarkan 1-2 hadis. Jadi harus dibaca semua ayatnya dan semua hadisnya. Dan ternyata kalau ayat katakanlah 6.000 cuma sedikit ya. Tapi kalau hadis tadi kan saya sebut sampai luar biasa banyak berjuta-juta jumlahnya ya kan. Nah, oleh karena itu kitab fikih itu tidak bisa lepas dari mengkolek dulu semua ayat dan semua hadis. Tidaklah seorang dikatakan ahli fikih kalau dia belum mengenal sekian banyak, sejumlah banyak hadis-hadis itu. Seperti tadi saya katakan, Imam Ahmad mensyaratkan minimal seorang mujtahid itu harus menghafal 500.000 hadis. 500.000 hadis. Artinya kitab-kitab fikih itu ya menghimpun semua ayat dan semua hadis. Betul. Gitu. Jadi bukan hanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tapi isinya pun ada Al-Quran dan Sunnahnya juga. Itu keistimewaan yang kedua. Yang ketiga. Nah, keistimewaan yang ketiga adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis nabawi di dalam kitabnya masing-masing itu. Lanjutan dari keistimewaan yang kedua, ya? Ya, itu kan belum terklasifikasi secara sistematis. Ya, sebutlah misalnya Al-Quran. Dilepas dari masalah kesempurnaan Al-Quran dan seterusnya, tapi kalau kita melihat dari sudut pandang sistematika penulisan atau penyusunan, ayat Al-Quran itu kan surat pertamanya memang Al-Fatihah ya. Oke lah, Al-Fatihah itu kan pembukaan. Tapi surat kedua itu bicara sapi betina. Surat ketiga bicara keluarga Imron. Berikutnya An-Nisa itu wanita. Al-Maidah hidangan. Al-An'am hewan ternak. Dan seterusnya. Ini kalau kita lihat, ini kan Quran, ini kan sumber agama Islam. Kenapa kok bab pertama awal-awal tuh ngomong sapi betina lah, ngomong keluarga Imron lah, kan mestinya bicara yang prinsip-prinsip dasar dulu. Harusnya tuh urut-urutnya akidah dulu gitu kan, hukum-hukum gitu kan. Nah, ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena Al-Quran memang bukan kitab undang-undang yang tidak disusun berdasarkan struktur sistematika. Ada bab fasal yang rapi. Tidak seperti itu. Tidak pakai bab fasal, ayat, butir dan sebagainya. Tidak. Itu kitab prosa sebenarnya. Formatnya adalah prosa. Jadi nilai syairnya, nilai seninya itu lebih mendominasi gitu ya. Walaupun di dalamnya tetap ada hukum. Nah, prosesnya itu kemudian kan dikumpulkan di dalam ilmu fikih. Nah, dikumpulkan itu kemudian diklasifikasi. Ini keistimewaan kita yang ketiga. Bukan sekedar dihimpun. Bukan hanya dikumpulkan, dikolek, tapi kayak kita punya gudang. Semua barang kita masukin gudang. Tapi begitu kita cari, kita bingung. Kenapa? Karena tidak terstruktur. Nah, gitu ya. Nah, ilmu fikih itu menarik. Jadi setelah semua ayat dan hadis itu dikumpulkan, itu diklasifikasi. Diurutkan babnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang penting. Misalnya kalau kita bicara fikih itu kita bicara sholat. Ya, sholat itu kan kita bicara yang paling pokok. Syaratnya sholat itu apa, rukunnya apa dan sebagainya. Nah, sesuai dengan urut-urutannya sholat, zakat, puasa, haji gitu itu ya. Al-Quran dan semua ayat Al-Quran itu ikut di situ. Ikut di situ, ya kan? Sehingga menjadi suatu susunan yang sistematis, gitu. Memang sih ayat Quran di dalam ilmu fikih jadi tidak urut sebagaimana Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, gitu kan? Tapi dia sangat sistematis ketika sudah dalam format ilmu fikih dengan mudah bisa kita cari. Saya mau bicara tentang apa nih, jual beli gitu ya. Pasti ada ayat jual beli di sana. Kita buka bab jual beli, pasti di awal tuh nanti kita ketemu dulu ayat Al-Qur'annya apa yang terkait dengan jual beli. Setelah itu kita akan menemukan hadis-hadis begitu ya kan. Jadi keistimewaan yang ketiga, ilmu fikih itu adalah semacam klasifikasi atau ensiklopedia Al-Quran. Ensiklopedia Al-Quran. Hari ini kan banyak orang menerbitkan buku judulnya Ensiklopedia Al-Quran. Dikumpulkan, diklasifikasi begitu kan. Nah, sebenarnya ilmu fikih itu ya ensiklopedia Al-Quran itu sendiri. Jadi tapi ensiklopedia yang hanya terkait hukum gitu ya. Ya, terkait dengan hukum karena fikih kan memang ilmu yang bergerak dalam bidang hukum kan. Nah, gitu. Tetapi dia mengklasifikasi dengan sistematis. Betul. Ini itu yang ketiga, mengklasifikasikan ayat Al-Quran juga hadis nabawi. Yang keempat ya, Yang keempat keistimewaannya adalah setelah diklasifikasi, ya kan,
dia bukan hanya sekedar ada di situ ayatnya atau hadisnya cuma ada di situ, tapi kemudian dijelaskan, diurai. Nah, justru yang terpenting justru pada bagian ini. Bukan sekedar klasifikasi dihimpun itu tadi, Iya. tapi ada penguraian gitu ya. Kalau kita bicara buku yang ditulis beberapa teman itu namanya Indeks Al-Quran, ya kan? Ayat yang terkait dengan makanan, keluar semua ayatnya. Itu baru klasifikasi berarti. Baru ya? klasifikasi, baru ayat sudah selesai, gitu kan? Bicara tentang wanita, gitu misalnya, ayat yang ada kaitannya dengan wanita dikumpulkan. Tapi lalu ngapain? Ada apa dengan ayat itu? Itu belum dijelaskan. Nah, penjelasannya itu adanya di dalam kitab fikih. Ketika diklasifikasi, kemudian disebutkan penjelasannya, ya kan? Hukumnya bagaimana? Kemudian apa yang terkait dengan boleh tidak bolehnya, halal haramnya dan sebagainya, itu dijelaskan. Karena inti dari fikih itu emang di situ. Penjelasannya itu ada istimbat itu ya, kesimpulan hukum. Dan tentu saja ini sifatnya adalah istimbat yang sifatnya baku. Ya? Baku dalam arti ada ketentuannya, ada kaidahnya, bukan cuma sekedar setiap orang menerjemahkan sendiri. Walaupun itu tidak boleh. Setiap orang punya kemampuan itu misalnya gitu. Ya kalau dia punya kemampuan silahkan, ya kan. Tapi kan kebanyakan orang hanya mengklaim dirinya mampu, padahal sebenarnya dia belum sampai pada tingkat bisa mengistimbat itu ya. Bisa mengistimbat. Jadi harus baku ya, harus standar gitu ya, dan harus bisa dipercaya. Betul. Dalam arti ilmu fikih itu ketika menjelaskan ayat Quran dan hadis itu memang dia punya jaminan atas kebenaran apa yang dijelaskannya itu. Valid dari sisi pemahaman dan seterusnya begitu. Nah, oleh karena itu maka kalau kita mau baca Al-Quran dan kita ingin memahami isinya, apalagi dengan cara yang lebih terstruktur, ya bacanya kitab fikih. Gitu. Kita mau tahu hadis dan kemudian dengan segala penjelasannya, ya dan secara terstruktur dan kemudian juga pemahamannya juga bisa dipertanggungjawabkan, ya bacanya kitab fikih. Ya bukan baca kitab hadisnya saja, karena kitab hadisnya saja itu masih itu barang mentah gitu. Masih barang mentah, masih barang mentah. Bisa jadi itu ayat atau hadis itu malah mansukh, tidak dipakai. Atau bisa jadi dia hanya dikhususkan untuk kasus-kasus tertentu misalnya. Iya ada dan benar, tapi itu hanya dalam kasus yang khas dan bukan tidak dipakai untuk semua kasus. Begitu ya kan. Atau bisa jadi memang ini hanya cocok untuk kalau begini syaratnya, ya kan. Tidak cocok kalau yang begitu syaratnya, kondisinya dan sebagainya. Itu kan masih mentah semua. Jadi memfungsikan Al-Quran juga hadis Nabi dalam rangka sebagai hudan atau petunjuk itu sangat cocok jika kita membaca kitab fikih. Ya sebenarnya kalau dibilang berpegang pada Quran dan Sunnah lalu tidak pakai fikih, itu sebenarnya sia-sia dan tidak ada artinya. Karena kita berpegang pada sesuatu yang kita nggak paham. Betul. Kita nggak paham. Berpegang pada undang-undang misalnya ya, kita pakai undang-undang gitu. Ternyata kita nggak paham isinya, cuma nyebut aja undang-undang. Ya kan undang-undang harus ada tafsirannya, ada penjelasan resminya. Apa yang dimaksud oleh para pembuat undang-undang pada saat mereka menuliskan ayat ini, ya kan? Itu kan harus ada penjelasan resmi. Nah, tidak boleh setiap orang datang dengan tafsirannya dia sendiri-sendiri. Maka keistimewaan kita yang keempat itu adalah Al-Quran, Quran dan Sunnah yang ada di dalam fikih itu dijelaskan dengan penjelasan yang baku, yang standar, yang resmi. Betul. Ya, yang diakui oleh seluruh umat Islam. Dan itu sudah sangat amat lengkap gitu ya. Karena itu lengkap ya. Menghimpun semua ayat dan juga hadis yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan yang keempat, Ustaz. Kalau keistimewaan yang kelima apa? Nah, yang kelima ini keistimewaan yang menarik ya. Jadi karena menghimpun semua ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang begitu banyak, akibatnya apa? Jumlah kitab fikih itu menjadi sangat besar jumlahnya. Jilidnya menjadi berpuluh-puluh jilid. Ya, karena itu membahas gitu ya. Iya, hampir semua aspek kehidupan kan, mulai dari kamar mandi sampai istana. Ya kan, Dr. Wahbah Zuhaili saja di zaman kita sekarang ini ketika beliau menuliskan kitab fikihnya itu 11 jilid. Tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan kitab dalam Al-Majmu' ya, kitab Al-Muhadzabnya Asy-Syairazi itu sampai cetakan edisi sekarang tuh bisa sampai 27 jilid jumlahnya. Sebesar itu. Sebesar itu baru satu kitab ya? Ya baru satu kitab. Padahal beliau menulis banyak kitab kan.
Departemen Wakaf Kuwait hari ini juga menerbitkan ensiklopedia fikih yang jumlah jilidnya sampai 45 Sepertinya jilid. keistimewaan ini menarik, Ustaz. Tapi karena waktu kita terbatas, saya perlu untuk memotongnya dan untuk dilanjutkan kembali nanti di segmen berikutnya. Insyaallah. Para pemirsa, tentang keistimewaan bahwa fikih itu sangat amat lengkap membahas semua aspek kehidupan, kita akan membahas ulang nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama Sekolah Fikih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga. Kita akan melanjutkan pembahasan seputar keistimewaan fikih dan tadi kita sudah masuk ke keistimewaan yang kelima, yaitu bahwa ilmu fikih sangat amat lengkap, membahas mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, barangkali bisa diulang penjelasan yang di akhir dari segmen kedua tadi tentang semua aspek kehidupan itu. Iya, kita kan sering mendengar ungkapan ya bahwa kita tuh jadi orang Islam harus kafah, ya betul. kan? Udkhulu fissilmi Fissilmi kafah. kafah. Karena Islam tuh mencakup semua aspek kehidupan begitu ya. Nah, tetapi kemudian ketika kita buktikan dalam kenyataan, ya kenyataannya adalah nggak jauh-jauh dari fikih itu sendiri. Betul. Ya kan? Karena ilmu yang membahas semua aspek kehidupan manusia, mulai dari masalah toharoh ya, itu bagian dari ibadah ya, sholat, zakat, puasa, haji, masuk kepada muamalah, maliyah, bagaimana jual beli, pinjam meminjam, gadai, jual beli secara kontan tunai atau secara kredit dan seterusnya, itu adanya di kitab fikih, ya kan? Masalah ahwalus syakhsiyah misalnya, ketika kita bicara tentang pernikahan, bagaimana mengatur nafkah suami istri, kewajiban suami, kewajiban Bahkan kehidupan bernegara juga diatur dalam fikih. Nah, sampai kepada hukum-hukum mengatur apa namanya ilaqah dauliyah, ya kan? Internasional, termasuk juga mengatur pengadilan, ya. Kalau ada istilahnya kejahatan, ada hukum, kita kenal ada di dalam fikih itu kita kenal ada hukum misalnya hukum takzir, ada hukum apa namanya yang dari Allah langsung gitu ya, hudud gitu ya, memotong tangan pencuri, merajam pezina, apa namanya mencambuk orang yang minum khamar dan seterusnya. Tidak ada yang terlepas dari semuanya terkena hukumnya. Biasanya orang menyebut ya Islam mengatur semua itu, tapi yang dimaksud dengan Islam itu Islam yang mana? Nah, tentunya Islamnya adalah ilmu fikih itu sendiri. Jadi ketika orang menyatakan kita harus berislam dalam semua aspek kehidupan, secara kafah, Islam secara kafah lah, kafah tapi nggak ngerti fikih itu nggak jadi kafah, gitu. Karena kekafahan itu yang dimaksud tidak lain adalah ilmu fikih itu sendiri. Kan tidak boleh main potong-potong tangan orang begitu saja, walaupun ayatnya berbunyi wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma azaniyatu wazani fajridu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Tapi kan ada ketentuannya, bagaimana cara membuktikannya, ada kesaksiannya, ada apa namanya mungkin pezinanya itu sendiri yang berikrar misalnya kan. Katakanlah seluruh aspek kehidupan ini adalah penegakan syariat itu sendiri. Penegakan syariat, tetapi detailnya itu adanya di fikih, gitu, ya kan. Jadi kita banyak mengenal teman-teman kita yang sama-sama ya berjuang ingin menegakkan syariat. Di mana hampir semua kan gerakan Islam itu ingin menegakkan syariat, menegakkan syariat. Tapi syariat yang dimaksud itu apa? Realnya, wujud teknisnya itu apa? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah ya ilmu fikih lagi. Makanya kayak kita sebut bahwa keistimewaan yang kelima dalam ilmu fikih ini adalah ya ilmu fikih ini lengkap mencakup semua aspek kehidupan. Yang dikatakan al-Islamu nizamun syamilun yatanawal madzahiral hayati jami'an, itu wujud realnya adalah ilmu fikih. Maka orang yang mengagungkan syiar seperti itu tapi nggak ngerti fikih, itu sama aja bohong. Dia cuman bicara Islam tapi wujud ya sesungguhnya dia nggak pakai. Substansinya nggak ngerti. Ini kan sama aja bohong sebenarnya kan. Menegakkan syariat tanpa ngerti fikih itu sama aja orang bohong sebenarnya. Maka sangat penting ini ya. Maka kemudian itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab yang berjilid-jilid karena seluruh aspek kehidupan itu. Ya karena tentu saja kan ada yang membahasnya per tema, misalnya
Al-Imam Al-Mawardi misalnya, beliau menulis satu kitab khusus tentang masalah kepemerintahan, Al-Ahkam As-Sultaniyah misalnya begitu. Ada yang modelnya begitu. Tematis gitu kan, karena terlalu besar. Kalau dia tulis semua nggak cukup berarti. Nah, tapi tidak sedikit, bahkan kebanyakannya rata-rata dalam ilmu fikih itu yang ditulis adalah ya seluruhnya, dari mulai bab ibadah yang isinya ada taharah itu ya, ada wudu, mandi janabah, tayamum, najis, hadas kecil, hadas besar dan seterusnya itu ditulis semuanya. Itu ditulis semua. Soalnya berjilid-jilid tadi yang saya sudah sebutkan. Kita pun juga menuliskan itu di dalam 18 jilid. Ini sebenarnya belum lengkap ini. 18 jilid ini maksudnya kalau mau ditulis sesungguhnya itu bisa berpuluh-puluh jilid. Ini juga dari Toharoh sampai akhir seperti kita terdahulu. Memang ini kita tulis sesuai dengan temanya. Satu jilid satu tema biar memudahkan ya. Biar jangan sampai nanti orang membacanya kebingungan. Ini belum selesai temanya tapi jilidnya sudah habis. Maka kita buat 18 jilid sesuai dengan pemirsa ada yang ingin memiliki itu mungkin bisa menghubungi Rumah Fikih Publishing. Ya, silahkan. Ini memang kita sengaja tulis dalam bahasa Indonesia, bukan terjemahan, untuk memudahkan. Karena kalau menerjemahkan itu kita punya 10 problem lebih dalam masalah penerjemahan itu. Ya, itu tentang keistimewaan yang kelima. Keistimewaan yang keenam apa, Ustaz? Nah, ini adalah keistimewaan yang justru unik sekali ya. Jadi gini, kan sering disebutkan bahwa Islam itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Betul. Dan Islam adalah agama yang terakhir yang turun, yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alamiyatul Islam, ya Islam itu adalah bersifat alamiah, ya kan? Dia global gitu. Ya? Global begitu. Nah, tetapi kan begini, ketika Al-Qur'an dan hadis itu adanya di masa Nabi, hampir seluruhnya itu mencerminkan suasana di zaman Nabi. Kasus-kasus yang sesuai dengan zamannya gitu. Iya, gitu ya. Sebut saja misalnya ketika kita buka hadis-hadis Nabi terkait dengan masalah perdagangan, banyak istilah-istilah yang hari ini kita nggak bisa membayangkan. Istilahnya itu kita nggak paham. Bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuknya? Baik al-kali bil-kali, bai'ul inah, misalnya begitu. Itu kadang-kadang kita nggak bisa memahaminya. Kenapa? Karena nggak ada contohnya. Ada jenis riba di masa Nabi itu, yaitu kalau riba yang kita sekarang kan orang pinjem duit, kemudian bayarnya pakai lebih gitu ya. Nah itu kan sebenarnya riba nasa gitu. Nah ada riba satu lagi, yaitu riba itu riba fadl. Riba fadl itu apa? Riba yang terjadi gara-gara jual beli. Jual beli dengan barang. Yang realnya kan kita di zaman sekarang nggak ada ya. Jual beli kok barang dengan barang begitu. Tidak boleh. Barter ini. Nah, barter tidak boleh. Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam. Itu hadisnya sahih, tapi kita bingung. Ya kenapa kok harus jual beli garam dengan garam gitu kan? Kenapa nggak pakai duit saja gitu? Nah itu kan realita di zaman Rasulullah itu ketika kita bawa ke negeri kita yang sudah beda budayanya, beda peradaban dan sebagainya. Zamannya sudah sangat amat jauh. Nah, itu kemudian kayak nggak ketemu konsiderannya, nggak ketemu konsiderannya. Nah, gitu kan? Nah, fikih itu perannya di mana? Nah, peranan fikih itu disitulah kemudian setiap ayat, setiap hadis itu oleh para fuqaha di sini kalau saya sebut fuqaha itu mulai dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya itu mereka bisa menemukan illat. Apa itu illat? Benang merah. Benang merahnya. Jadi mungkin kasusnya tidak ada ya. Nggak usah di zaman sekarang ya. Kita sudah pindah negeri seperti ketika Nabi mau melepas sahabatnya Muaz bin Jabal ke Yaman. Nabi sudah bilang, Yaman itu tidak sama dengan kita. Mereka itu ahli kitab bla 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 dan sebagainya kan. Itu kan ditanya, dengan apa kamu putuskan perkara? Dengan kitabullah. Oke, kalau nggak ada kitabullah, ya dengan sunnah Rasulullah. Oke, dengan sunnah. Tapi kalau nggak ada di sunnah, pernah nggak terbayang oleh kita Nabi itu sampai bertanya kalau tidak ada di sunnah? Padahal kita dari awal sudah bilang bahwa Al-Quran sunnah itu lengkap. Nah, gitu. Tapi Nabi yang bertanya kalau nggak ada di sunnah gimana? Mestinya kan Muaz bin Jabal jawabnya gini, emang ada sesuatu yang tidak dibahas di sunnah? Ya, tapi beliau tidak jawab begitu kan? Ya, beliau membenarkan, mengiyakan bahwa banyak kasus di negeri lain yang tidak ada dalam sunnah Nabi. Kenapa? Karena bukan zamannya beda, negerinya berbeda. Realita zamannya, realita kehidupan sosialnya berbeda.
Maka Muaz menjawab, saya akan beristihad. Beristihad. Gitu, beristihad. Maka Nah, dengan jadi, beristihad itu kondisi apapun dan kapanpun semuanya bisa terjawab. Iya, jadi keistimewaan yang keenam ini adalah fikih itu adalah fleksibel, mudah beradaptasi dengan segala kondisi. Nah, kalau Quran dan Sunnahnya tidak fleksibel, karena dia turun untuk zamannya Nabi. Oke, itu keenam, Ustaz. Itu keenam. Nanti kita akan lanjutkan yang ketujuh di segmen berikutnya. Para pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan kita sekarang masuk ke segmen yang keempat. Di akhir dari segmen ketiga tadi kita punya penjelasan yang terpotong, yaitu tentang bahwa salah satu keistimewaan fikih yaitu fikih fleksibel dan mudah beradaptasi dengan segala kondisi. Maksudnya kasus-kasus yang mungkin terjadi di zaman dahulu dan sekarang tidak dikenal, atau sebaliknya sekarang kasusnya terjadi tapi nasnya secara sharih, secara tegas tidak ada. Nah, kemudian fikihlah yang mengelolanya sehingga hukum-hukumnya bisa terjawab dengan fikih. Kurang lebih seperti itu ya, Ustaz? Benar sekali. Jadi kalau kita baca teks Al-Quran dan hadis itu kita akan merasakan kaku. Ya, kenapa kaku? Karena kita tidak berada pada saat Quran itu turun. Betul. Ya kan, kita tidak berada di hadapan Rasulullah ketika hadis itu ada disampaikan oleh beliau, gitu kan, sehingga kita hidup di zaman yang berbeda, di kebudayaan yang berbeda dan sebagainya. Nah, benang merahnya itu kemudian dilakukan oleh para ulama, para mujtahid untuk bisa mengambil illat, ya. Walaupun misalnya Al-Qur'an itu tidak menyebutkan kata itu, misalnya Al-Qur'an menyebutkan khamr itu haram, ya kan? Betul. Tidak boleh diminum, tapi illatnya itu apa? Karena khamr yang dikenal di masa Nabi itu wujudnya hanya ada dua, yaitu perasan buah kurma dan buah anggur. Kurma dan anggur, hanya itu saja. Kurma dan anggur saja. Di luar itu tidak disebut dengan istilah khamr. Karena memang yang lazim digunakan untuk mabuk-mabukan di masa itu bukan mabuk-mabukan sih, ya, mabuk beneran gitu ya. Itu hanya perasan buah kurma dan anggur yang diolah kemudian menjadi khamr. Di luar itu penyebutannya saja sudah bukan khamr. Bukan, ya, walaupun ada gitu ya. Ya, walaupun ada, tetapi tidak disebut itu. Tidak nah, disebut sebagai khamr. Hari ini khamr yang kita kenal justru malah tidak ada yang terbuat dari buah kurma atau anggur itu, tapi terbuatnya dari benda-benda yang sangat beragam, gitu kan? Kimiawi prosesnya. Kimiawi dan seterusnya, daun ganja misalnya itu kan tidak ada unsur buah kurma dan buah anggurnya, pil ekstasi, ya kan, opium, ganja, sabu dan sebagainya. Tapi kan ada ilatnya. Apa ilatnya? Ya, al-iskar gitu kan. Quran tidak mengatakan diharamkan kepada kamu semua makanan yang bisa iskar. Enggak ada begitu ayatnya. Allah cuma mengharamkan khamar begitu saja. Yang menemukan yang seperti itu adalah, nah, itu para ulama yang merumuskan. Ya, sehingga walaupun tidak ada khamar yang wujudnya seperti di masa Nabi, tapi kalau dia muskir, bisa menghasilkan iskar alias mabuk, ya itu khamar dan itu hukumnya haram. Kalau tidak ada fikih, ya silahkan orang semua mabuk. Kenapa? Karena Quran tidak mengharamkannya. Tidak mengharamkan ekstasi, tidak mengharamkan ganja dan seterusnya itu ya. Iya, Quran tidak pernah mengharamkan itu semua. Yang diharamkan cuma khamar, dan makna khamar sesuai dengan apa yang ada di zaman Rasulullah itu perasan hanya anggur dan kurma saja. Anggur dan kurma, ya kan? Nah, kalaulah sekarang ada orang yang mengharamkan semua minuman keras itu, dia tidak pakai Quran. Tidak pakai Quran. Tidak pakai Quran. Tidak pakai Quran, tidak pakai hadis. Itu pakai fikih. Pakai fikih. Pakai fikih gitu. Jadi kalau orang tidak mau pakai fikih, ya minum khamar saja, minum saja itu semua minuman itu semua itu tidak ada ayat yang mengharamkannya, tidak ada hadis yang mengharamkannya. Gitu. Karena Quran tidak menyebut iskar itu. Jadi itu sifat wahyu yang nanti akan sesuai dengan perkembangan zaman dan juga tempat itu akan bisa benar-benar terlaksana ketika ada fikih gitu. Ketika ada fikih. Kalau tidak ada fikih, Islam berhenti di Makkah Madinah di masa Rasulullah. Rasulullah wafat, selesai Islam. Oke, itu keistimewaan yang ke-6. Lanjut keistimewaan yang ke-7. Nah, keistimewaan kita yang nomor 7 ini menarik ya, bahwa ilmu fikih itu bukanlah ilmu yang didapat hanya di zaman modern kita saja. Tetapi ilmu fikih ini ada sumbernya dari sahabat, ya kan?
dari para tabi'in, dari para atba'ut tabi'in, dari para fuqaha, mujtahid mutlak mustaqil ya, yang ada di masa salaf dulu. Dan itu sampai kepada kita lewat jalur sanad. Nah, ini keistimewaan kita yang poin ini ya. Artinya ada mata rantai yang menghubungkan antara fikih kita di abad modern ini dengan fikih sebelumnya gitu. Oh iya, pasti gitu. Jadi ilmu fikih ini adalah ilmu yang valid dan dia punya sanad ya. Dia ada riwayatnya. Dari kita belajar dari guru kita ke gurunya lagi terus entah berapa banyak itu bersambung sampai akhirnya ketemu kepada para sahabat dan Jadi ketemu kepada Rasulullah. Sebagaimana hadis diriwayatkan pakai sanad, sebagaimana bacaan Al-Quran diriwayatkan pakai sanad, Fikih pun ilmu demikian. fikih pun juga diriwayatkan pakai sanad gitu. Jadi ini bukan ilmu akal-akalan, bukan ilmu hasil karang-karangan. Betul. Dan satu hal yang menarik bahwa tidaklah orang dikatakan sebagai ahli fikih kalau dia tidak punya sanad kepada gurunya gitu. Apalagi kita sekarang ya, kita kenal ilmu fikih itu ada katakanlah fikih mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Itu apa? Itu sanad sebenarnya. Itu sanad. Maka kalau orang tidak mau bermazhab, artinya dia tidak berfikih. Kalau tidak berfikih, dia ngarang sendiri sebenarnya. Ngarang terhadap apa yang dari Al-Quran dan juga Jadi gini, itu ya. Allah turunkan Al-Quran, Nabi kemudian bersabda menjelaskan isinya, tidak ada hubungannya apa-apa selama 15 abad, tiba-tiba hari ini dia ngarang. Nah, itu yang namanya orang tidak bermazhab tuh dia ngarang. Gitu. Ngarang apa yang ada di kepalanya, terus dia klaim aja, ini loh Quran, ini loh hadis. Tapi jadi mana benang merahnya antara dia sampai kepada Rasulullah? Itu kan hasil karangan dia sendiri. Betul. Apa bedanya dengan kitab Gatoloco dan Darmo Gandul-nya orang-orang Jawa itu? Ya kan, orang-orang Kejawen itu mereka ketika ngarang aja, dia ngarang maunya dia apa, lalu dia kalau orang Jawa bilang digatuk-gatukkan dengan ayat Quran, digatuk-gatukkan dengan hadis. Seenaknya dia aja gitu kan. Hari ini kalau orang ngaku dia tuh ngerti tentang Quran dan Sunnah, kita tanya, ente punya jalur nggak? Kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada atba'ut tabi'in, kepada para fuqaha. Ada nggak jalurnya? Nggak ada. Ya ngarang berarti dia. Nah, ya kan? Nah, ilmu fikih itu bukan ilmu ngarang, tapi ilmu yang pakai sanad. Ketika berarti kita kalau boleh disimpulkan, kalau ilmu hadis bicara tentang validitas informasi gitu ya, maka fikih ini validitas pemahaman gitu ya. Validitas pemahaman, tepat sekali. Jadi Al-Quran itu kita baca pakai sanad, ya kan? Kita nih baca Quran ini nggak ngarang loh, itu ada riwayatnya. Misalnya kita dari Hafiz, dari Asim, itu kan ada jalurnya, ya kan? Hadis ada jalurnya dari Bukhari, dari Muslim dan sebagainya. Lah fikih itu kan pemahaman dari Quran dan Sunnah, itu nggak boleh ngarang, itu harus ada jalurnya juga. Nah, ilmu fikih itu adalah ilmu jalur, ilmu sanad, ilmu riwayat. Siapa yang mengatakan ini? Nah, gitu. Tentang pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena fikih itu pemahaman, ya ini jalur riwayat tentang isi dari pemahaman. Jadi jalur-jalur ini tercatat dengan rapi. Sangat rapi, sangat rapi. Dan setiap guru ketika mengajarkan pada muridnya, itu kan dia mengijazahkan. Dan kita sangat mungkin untuk menelisik, menelusuri jalur-jalur itu. Iya, gitu ya. Iya. Makanya kita di Rumah Fikih itu ada program namanya Al-Bahth wa Tahqiq. Al-Bahth wa Tahqiq. Sama juga ketika hadis itu harus dinaqad, ya kan? Ada kritik hadis, gitu ya kan, ada takhrij hadis, maka aqwalul fuqaha itu juga ada demikian. Ya kita harus mentahqiq, jangan asal sebut ini katanya Syafi'i begini, katanya Hambali begitu, katanya di dalam mazhab Hanafi boleh kawin nggak usah pakai wali gitu ya. Itu kan baru isu, baru katanya, bener nggak? Nah itu harus ditahqiq. Buktikan secara ilmiah. Gitu ya. Dan itu ada jalur riwayatnya sampai kepada kita. Itu keistimewaan yang ketujuh ya, Ustaz? Ya, itu yang ketujuh. Ada jalur periwayatan yang valid. Valid, luar biasa sekali. Yang kedelapan, Ustaz, apa ini? Keistimewaan ilmu fikih yang kedelapan tadi ya, karena muatan materi fikih itu begitu luas, maka dalam kenyataannya warisan yang paling real dari umat Islam selama ini kepada generasi kita itu adalah karya-karya. Karya kitab fikih yang jumlahnya sangat-sangat besar, sangat banyak, dan itu real di depan mata kita. Kegemilangan Islam di masa lalu yang pernah kita dengar lewat cerita seperti Baghdad, seperti Andalusia. Sepertinya kalau kegemilangan panjang sekali nih, Ustaz. Karena panjang, kita alokasikan untuk segmen berikutnya saja. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan tentang keistimewaan yang luar biasa ini nanti di segmen terakhir atau segmen kelima. Tetap bersama Sekolah Fikih.
Para pemirsa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya sampai juga kita ke segmen yang terakhir atau segmen kelima. Dan di segmen kelima kita ini kita masih membahas tentang keistimewaan fikih. Dan tadi kita di akhir dari segmen keempat membicarakan satu keistimewaan yang cukup luar biasa, bahwa ilmu fikih itu ternyata ilmu yang paling banyak ditulis oleh para ulama. Artinya di antara karya-karya yang luar biasa, karya gemilangnya para ulama terdahulu dari ulama salaf sampai zaman kita ini, semuanya didominasi oleh ilmu fikih. Kurang lebih seperti itu. Iya. Ya. Kok bisa sampai mendominasi seperti itu, bagaimana ini, Ustaz? Ya, jadi tadi saya katakan bahwa sejarah yang paling gemilang di tengah umat Islam itu memang sering kita dengar ya, bahwa ada istana Baghdad, Betul. ada istana Andalusia dan sebagainya. Tapi peninggalan itu sebagian besarnya hari ini sudah nggak bisa kita saksikan. Kenapa? Karena sudah habis Hancur. ditelan masa, hancur, ada penghancuran dari musuh dan sebagainya. Tapi kalau warisan kitab yang ditulis oleh para ulama, walaupun banyak juga yang sudah dibakar, walaupun banyak juga yang sudah hilang dan nggak tentu rimbanya begitu, tetapi perpustakaan Islam itu masih menyisakan begitu banyak lagi. Sisanya aja masih Sisanya banyak masih gitu ya. banyak lagi ya. Di luar dari yang hilang, yang dibakar dan lenyap, musnah, tidak ketahuan itu, sisanya masih banyak berupa makhtutat. Makhtutat. Ya, berupa manuskrip ya, yang masih menunggu tangan-tangan terampil untuk bisa Meneliti melakukan gitu ya. penelitian yang melakukan tahqiq gitu ya. Biasanya mahasiswa S2, S3 itu melakukan seperti itu. Dan kemudian kalau sudah ditahqiq gitu ya, biasanya itu baru naik cetak diterbitkan. Tapi kalau dibandingkan dengan yang belum ditulis, yang belum diterbitkan, itu nggak banyak. Yang dicetak paling baru 5-7% saja. Masih sedikit sekali. Masih gitu ya. sedikit. Yang sedikit pun kita juga nggak punya ya di Nggak Indonesia. punya dan Karena mungkin belum mengenal nggak ada yang semuanya jual. gitu ya. Kalaupun punya, cuma buat pajangan lemari. Betul. Karena nggak bisa bacanya juga. Iya. Ya, Sepertinya selebihnya- kita butuh episode khusus untuk membahas itu, Ustaz. Ya, tentang referensi fikih ya. Kita nanti punya episode Ya, itu ya. ya. Paling tidak kita ingin menyebutkan bahwa keistimewaan yang nomor 8 inilah bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang paling banyak ditulis oleh para ulama yang menjadi kita. warisan kita. Walaupun ilmu-ilmu dalam bidang yang lain seperti ilmu tafsir, ilmu hadis juga banyak. Juga banyak. Cuma kalau kita bandingkan dengan ilmu fikih itu memang dia dominan. Dominan. Sangat banyak dan sangat besar. Karena itu tadi ya, berkaitan dengan keistimewaan sebelumnya bahwa ilmu fikih itu terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Betul, betul. Itu keistimewaan yang ke-8. 8, iya. Kalau keistimewaan yang ke-9? Nah, ini ke-9 dan terakhir ya, karena kita dibatasi oleh durasi, meski masih banyak keistimewaan yang lain, saya cukupkan pada yang nomor 9, yaitu ilmu fikih ini dalam kenyataannya adalah ilmu yang memang paling banyak diminati orang. Paling banyak dibutuhkan orang. Paling banyak dibutuhkan. Paling banyak ya, karena ini kan tentang kehidupan mereka sehari-hari ya. Saya punya pengalaman menarik begini. Suatu ketika saya diundang untuk berceramah di suatu tempat yang dihadiri oleh massa yang begitu banyak ya. Pihak pengundang atau panitia itu sudah menetapkan sebuah judulnya Tema, gitu ya. tema yang menarik lah tentang kebangkitan umat dan Kebangkitan sebagainya umat, begitu. betul. Nah, setelah 2 jam saya memaparkan semua itu semua, masuklah kita pada segmen tanya jawab gitu. Ya, disebutkan nama, siapa, dari mana dan sebagainya. Itu mulai dari penanya pertama sampai penanya terakhir, pertanyaannya tidak bicara tentang umat ini kebangkitannya gimana. Jadi keluar dari tema gitu. Keluar dari tema. Pertanyaannya justru, Ustadz, kalau suami sama istri itu sentuhan kulit batal apa enggak? Gitu. Kalau orang ketiduran udah wudhu mau sholat itu batal apa enggak? Tidur yang bagaimana yang membatalkan sholat? Yang wudu, ya kan? Kalau orang bangun tidur belum sempat mandi janabah, padahal itu bulan Ramadan, puasanya sah atau tidak? Dan begitulah pertanyaan-pertanyaan yang nggak jauh-jauh dari tema fikih. Saya bilang, kita temanya ini tentang kebangkitan umat loh, bukan tentang sentuhan kulit laki-laki dan perempuan, gitu kan? Mereka bilang oke lah, tapi ini kenyataan kehidupan kita sehari-hari itu justru kan? Itulah kebutuhan. Itu kebutuhan mereka gitu. Akhirnya dari sana, dan karena itu sering terjadi ya, akhirnya saya bilang kalau gitu nggak usah bahas kebangkitan lah, kita bahas aja ilmu fikihnya dari awal, begitu kan? Justru itu awal kebangkitan. Nah, justru itu karena bangkit mau ngapain? Iya. Ya, bangkit kan mau mengisinya dengan kehidupan yang islami. Lah, kehidupan islaminya apa? Ya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Detailnya ya menjalankan hukum syariah juga pada dasarnya, dan akhirnya kembali lagi kepada ilmu fikih. Jadi akhirnya
kita mendirikan Rumah Fikih Indonesia yang konsentrasinya memang mengajarkan ilmu fikih. Kenapa? Sederhana saja, karena itu yang paling banyak dicari orang. Betul. Walaupun kita ngomong cerita tentang sejarah Islam, kita Kebangkitan. bicara tentang akidah Islam, bicara Ghazul tentang Fikri gitu. Ghazul Fikri, Yahudi, dan sebagainya. Ujung-ujungnya yang ditanya itu bukan itu. Yang ditanya itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Kalau saya lagi puasa, terus saya lupa saya makan, gitu kan? Apakah batal? Gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, ya kan? Apakah saya boleh tayamum? Ada air sih, tetapi gimana cara wudhunya? Bagaimana caranya sholat di pesawat? Bagaimana caranya sholat di atas kendaraan? Ya kan? Apakah saya jamak? Apakah tidak? Apakah saya qadha? Dan seterusnya. Nah, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang real dihadapi oleh masyarakat kita sehari-hari. Bahkan para ustadz, para alim, para ulama, penceramah, kondang, itu kalau ketemu saya gitu ngobrolnya nanya fikih gitu. Padahal dia tuh disebut ahli dalam berbagai ahli ekonomi, ahli apa dan sebagainya. Tapi kalau sudah ngobrol ya ujung-ujungnya bertanya kepada fikih lagi, ya kan? Karena itulah ini istimewa sebenarnya ilmu fikih ini, karena ilmu yang sangat dibutuhkan orang, dan tidak ada sesuatu pekerjaan yang lebih baik daripada memenuhi kebutuhan itu. Betul. Kebutuhan, karena kan buat apa kita bicara tentang tema-tema yang orang nggak butuhkan, ya kan, Pak? Dan ini butuh, bukan hanya butuh untuk kepentingan pribadi kan? Ini kan terkait dengan sah apa tidak dia sholatnya. Betul. Kalau sholatnya tidak sah kan sama aja tidak sholat. Kalau tidak sholat kan masuk neraka. Nah, artinya walaupun sering dianggap cemen materi-materi fikih, kelihatannya namanya nggak terlalu keren. Iya. Fikih, bahkan kadang-kadang ketika saya diminta ceramah lalu diminta judul, saya bilang judulnya tata cara berwudu. Mereka bilang, Ustadz nggak ada judul yang lebih keren gitu ya. Ya banyak sih. Tapi coba deh nanti saya ngomong yang keren-keren itu, begitu balik lagi nanyanya wudu lagi, wudu lagi kan sama aja gitu loh. Jadi itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya, dan kita memenuhi kebutuhan itu. Dan kebetulan atas izin Allah kita diberi amanah untuk mempelajari ilmu fikih. Kuliah kita, fakultas kita, dan konsentrasi pelajaran kita memang di bidang tersebut, ya kan. Dan institusi Rumah Fikih Indonesia pun juga memang konsentrasinya di bidang itu. Memang fokus ya. Memang fokus di hanya situ. membahas tentang fikih. Betul, ilmu fikih. Dan kalaupun mau dikaitkan dengan tema-tema yang keren, menarik tadi, dan tentu juga kadang-kadang ada yang dibutuhkan umat juga Ya, gitu satu lagi kan tadi sudah kita bahas bahwa ilmu fikih kan bukan hanya masalah wudhu, batal puasa dan sebagainya. Betul. Kan. Ini kan baru fikih bagian ibadah. Nanti kan fikih sampai bikin negara juga, ya kan? Bahkan masuk pasar itu disebutkan tidak boleh masuk pasar kecuali orang yang ngerti fikih. Tidak boleh masuk ke rumah sakit kecuali ngerti fikih, dan tidak boleh masuk ke jenjang kehidupan rumah tangga kecuali ngerti fikih. Sebab kalau dia nggak ngerti fikih, dia ceraikan istrinya berkali-kali dalam sehari itu bisa jadi kan. Tapi sebelum masuk kepada tentang ekonomi fikihnya atau tentang kenegaraan dan seterusnya, maka seorang muslim harus tahu prioritasnya gitu ya. Toharohnya dulu harus karena matang, kalau toharoh sholat itu kan tidak ada yang tidak melakukannya. Semua terkena kewajiban. Tidak semua muslim pedagang. Betul. Tidak semua muslim ekonom. Tidak semua muslim politikus. Negarawan. Tapi semua muslim pasti wajib sholat. Nah, maka itu universal akhirnya. Jadinya setiap muslim mau nggak mau belajar ilmu fikih yang mulai dari yang ibadah, toharoh, zakat, tema-tema pengajian paling penting ya tentang toharoh, salat, zakat itu ya. Dan memang kalau kita perhatikan porsi tentang tema-tema itu ya, yang toharoh, salat, zakat, dan puasa itu, ya memang paling banyak memang porsinya. Di kitab-kitab fikihnya pun juga itu paling panjang. Saya menuliskan kitab yang non-jilid 3 itu tebalnya 1.100 halaman tentang sholat gitu ya kan. Dan itu masih banyak yang belum ditulis. Jadi kalau mau diterusin terus bisa beribu-ribu halaman hanya sholat saja. Nah, gitu. Ya, itu menarik sekali. Masih banyak sebenarnya keistimewaan fikih yang lain ya. Betul. Karena waktu kita terbatas, kita cukupkan sampai ada 9 tadi ya keistimewaan ilmu fikih. Pemirsa, demikianlah tadi keistimewaan ilmu fikih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebelum berakhir, saya persilahkan kepada para pemirsa yang belum bergabung dengan program kami, Sekolah Fikih ini, kami persilahkan untuk melakukan kunjungan di website resmi kami, www.sekolahfikih.com, dan Anda bisa melakukan registrasi di sana. Sedangkan bagi Anda yang sudah beregistrasi, sudah menjadi mahasiswa aktif kami persilahkan juga untuk melakukan atau mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan. Akhirnya, saya Stoma bin Abi Nasr dan juga narasumber kita Ustadz Ahmad Saraut LCMA. Begitu juga seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya.
Saksikan terus Sekolah Fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.